Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan muhadarah pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang menyebarkan agama Islam, karena beliaulah yang mengenalkan agama Islam, dan karena beliaulah sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Semua umat Islam tentu saja mendambakan suatu kedamaian, karena dengan adanya sebuah kedamaian, kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kemakmuran, kita akan merasakan aktivitas yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Untuk menciptakan suasana yang sedemikian ini, bagaimana caranya? Nah, maka dari itu kita membutuhkan rasa persaudaraan dan kesatuan umat. Dan rasa bersatu padu terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila umat Islam itu bersatu. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling cinta, saling membantu, saling meringankan beban saudaranya. Dan ini sifat yang baik, sifat yang harus benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya nih, dalam lingkupan kecilnya, kita bisa terapkan dalam lingkungan keluarga. Kalau misalnya kita seorang pelajar, bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah atau pergaulan. Kalau misalnya kita udah realisasikan dalam berbagai lingkungan kecil, nah kita ingin merealisasikannya dalam lingkungan yang besar, maka kita bisa merealisasikannya dalam lingkungan antar umat Islam di seluruh penjuru dunia. Islam adalah agama yang penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa kasih sayang, dan sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Dan ini memang tercerminkan dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zukuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'affa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulunya bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan antara hatimu dan menjamin kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Nah, pada penggalan ayat tadi menceritakan tentang zaman atau masa jahiliyah, di mana pada saat itu penduduk Mekah ini terdiri dari beberapa bani, dan mereka itu saling bermusuhan satu sama lain. Karena itu kerap terjadi sebuah perperangan ataupun perkelahian antara suku satu dengan suku lainnya gitu. Nah, pada saat itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan syariat agama Islam kepada mereka. Nah, pada saat itu mereka merasakan ketenangan dalam hatinya, dan mereka merasa bahwasanya perperangan ataupun perkelahian bukanlah hal yang baik. Dalam sebuah ukhuwah Islamiyah, sebuah persaudaraan yang tidak mengenali adanya perbedaan, baik itu dari suku, warna kulit, ataupun golongan. Sebab di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membedakan di antara mereka itu hanyalah sebuah iman yang ada dalam hatinya, yang ada dalam dirinya. Nah, contohnya, misalnya si A nih kulitnya putih. Nah, karena kulitnya putih, dia dianggap baik.
Si B kulitnya hitam, karena kulitnya hitam dia terlihat menakutkan gitu, jadi dianggap nggak baik. Nah, kalau di agama Islam itu nggak ada pemahaman yang seperti itu. Pemahaman yang seperti itu harus dihilangkan dalam pemikiran orang Islam, karena Allah itu membedakannya dari hatinya, dari kebaikan yang mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya akan menilai seorang hambanya itu dari imannya, iman yang ada dalam hatinya, iman yang ada dalam dirinya. Dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kalbun yani yasuddu ba'dahu ba'da, yang artinya orang-orang mukmin terhadap mukmin lainnya tak ubahnya bagaikan suatu bangunan yang bagian-bagiannya itu atau satu sama lainnya itu saling kuat menguatkan. Nah, dari pemahaman ini diumpamakan ada sebuah bangunan. Bangunan itu mempunyai beberapa tiang, maka tiang satu dengan tiang yang lainnya itu harus saling menguatkan agar bangunannya itu tetap kokoh dan tidak roboh. Maka itulah perumpamaannya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Orang beriman hendaklah dia itu saling memberi pengertian yang baik, saling mencintai satu sama lain. Apabila temannya atau saudaranya melakukan kesalahan, maka itu adalah kewajiban kita untuk menegur atau menasehatinya. Menasehatinya itu bukan dengan cara memakinya atau menyalahkannya ataupun memarahinya. Menasehatinya di depan umum itu bukanlah dikategorikan dalam menasehati, tapi mempermalukan, menjatuhkan dia di depan khalayak umum, dan itu tidaklah baik. Jika hal itu kita lakukan, maka timbullah dampak negatif yang nantinya akan berefek kepada diri kita sendiri. Apa efeknya? Ya, efeknya seperti retaknya hubungan kita antara dia dengan kita. Nah, pasti akan timbul pertanyaan, bagaimana sih cara mengatasi agar nasihat yang kita berikan itu tidak membuat mereka tersinggung gitu. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus menyampaikannya itu, menasehatinya itu dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang lembut, kata-kata yang arif, kata-kata yang bisa mengajak mereka untuk meninggalkan kejelekan atau kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita itu memang harus mengajak mereka dengan tutur kata yang lembut, agar mereka itu tidak berlarut-larut dalam kesalahan atau kejelekan yang mereka lakukan, agar mereka itu termotivasi untuk bisa merubah dirinya gitu. Cara yang kedua, kita kalau ingin menasihati seseorang janganlah di depan umum, karena itu akan membuat mereka merasa tersinggung, merasa terhina kalau diceramahi atau dinasihati di depan umum. Jika kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan hal yang baik atau ingin menasihati mereka, maka ajaklah mereka ke tempat yang sepi dahulu, baru katakan apa kesalahan atau apa yang mungkin yang harus dirubah dari sikap yang atau kesalahan sikap yang harus dia lakukan. Kalau di Islam, pemahaman persaudaraan itu, kalau kita seiman pasti itu adalah saudara. Kalau dari pemikiran orang umum sih, penduduk atau masyarakat umum, mereka akan mengatakan bahwa kalau saudara itu pasti ada kaitannya dengan pertalian darah ataupun masih keturunan gitu. Tapi kalau di Islam, makna dari persaudaraan itu orang yang berseiman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang agamanya yang sama, dan itu dikatakan dengan persaudaraan. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, dan dengan persaudaraan akan terciptanya rasa yang penuh dengan kebaikan lahir dan batin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Terkait pembahasan kita mengenai ukhuwah Islamiyah ini, patutlah kita mensyukuri nikmat persaudaraan dengan senantiasa menjaga kerukunan dan keutuhan sesama muslim atau sesama mukmin. Oleh karena itu, kepada sesama saudara kita hendaklah saling menyayangi, saling menasehati, saling membantu, saling meringankan beban satu sama lain. Ada sebuah perumpamaan bahwasanya mukmin satu dengan mukmin lainnya itu laksanakan satu tubuh, di mana apabila salah satu anggota tubuh ini merasa sakit, maka keseluruhan akan merasa sakit.
Dan ini akan dirasakan seperti kayak susah tidur atau badan terasa panas. Demikianlah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan begitu, marilah kita pupuk persaudaraan ini dengan saling menebar kasih sayang, saling bantu-membantu, saling menolong, saling meringankan beban saudara kita. Dan marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan sebuah kebajikan dan kebaikan agar kita ini semakin kuat berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira cukup yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya pengkajian yang seperti ini, pemahaman kita akan ilmu, pemahaman kita atau iman kita, kualitas iman kita akan bertambah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.